Baik Ibu, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Reni sebagai coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Reni adalah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Reni kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Reni, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Reni kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya berharap coaching saya nantinya dapat menemukan solusi dalam permasalahannya sendiri atau mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu pertanyaan pra-observasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan Bu Reni, saya persilakan untuk melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga Bu Reni. Assalamualaikum Pak Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Apa kabarnya Pak Yanwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol kita hari ini. Ya. Bagaimana perasaan Pak Yanwar hari ini? Perasaannya kurang begitu baik, Bu Reni. Kemudian ada sedikit kebingungan kali ini. Oh gitu. Hanya Pak Yanwar mulai tadi kelihatan kayak cemberut gitu ya. Kelihatan ya. Iya, berarti hari ini kita akan bercerita tentang kebingungannya Pak Yanwar. Betul. Kalau boleh tahu, Iya. kebingungan apa ini? Begini Bu Reni, yang pertama kondisi saya saat ini kurang enak badan. Yang kedua, tugas saat ini itu sedang banyak-banyaknya tugas, kemudian akhirnya menumpuk. Nah, jadi setelah menumpuk itu saling bertabrakan. Kalau saling bertabrakan itu yang saya bingung, mana dulu yang harus saya kerjakan. Begitu kebingungan saya. Mungkin ada lagi permasalahan yang dihadapi atau apa kebingungan terbesar Pak Yanwar yang ingin cepat diselesaikan terlebih dahulu? Ya, begini Bu Reni. Dari permasalahan tugas-tugas yang banyak itu sebetulnya ada satu kebingungan yang saya hadapi. Ini ada sebuah event yang ingin saya ikuti di lomba PGRI Kecamatan Gunung. Ini yang membuat saya ingin menyelesaikannya terlebih dahulu karena deadline-nya ini sudah minggu ini sudah harus selesai gitu. Jadi saya bingung, saya masih belum menemukan inovasi pembelajaran yang ingin saya ikutkan lomba. Kemudian medianya ini saya masih bingung mau apa, buat apa gitu ya. Hingga saya menjadi satu kebingungan. Kemudian ada tugas yang dibebankan kepada saya dari gugus untuk mengikuti lomba itu, sehingga saya merasa menjadi
beban untuk diri saya begitu. Iya. Oh, jadi intinya Pak Yanuar dalam kondisi yang kurang sehat sekarang. Betul. Dan karena tugas yang banyak, namun ingin mendahulukan lomba inovasi pembelajaran yang deadline-nya sudah minggu depan, namun belum dapat inspirasi begitu. Betul sekali. Ya, Apa yang Pak Yanuar harapkan dari obrolan kita? Mungkin dari obrolan kita yang saya harapkan itu adalah nantinya di akhir-akhir sesi itu kita, terutama saya, ingin mempunyai ide atau inspirasi untuk membuat inovasi pembelajaran ini sehingga nantinya saya bisa langsung terapkan di dalam kelas saya, mendapatkan ide. Ya, baik. Harapan saya. Setiap orang itu memiliki keunggulan atau kekuatan dalam bidangnya masing-masing, ya. Betul. Ya, bagaimana dengan Pak Yanuar yang dimiliki, yang nantinya bisa digunakan dalam inovasi pembelajaran? Ya. Kekuatan saya sebetulnya, kalau saya pribadi itu saya lebih suka ke teknologi. Kenapa saya suka teknologi? Karena setiap hari itu saya memang tertarik terhadap teknologi, apalagi zaman sekarang ya, zaman kodratnya zaman teknologi yang tidak bisa kita pungkiri. Anak-anak pun kalau diberikan teknologi itu mereka merasa senang. Jadi saya ingin memanfaatkan teknologi ini, saya masukkan ke dalam inovasi pembelajaran saya yang nantinya anak-anak itu bisa antusias, bisa semangat di dalam pembelajaran. Yang ini, teknologi ini nanti saya akan masukkan atau saya angkat sebagai media inovasi pembelajaran di dalam teknologi. Kalau boleh tahu, teknologi seperti apa yang ingin Pak Yanuar tuangkan sebagai strategi inovasi pembelajaran ini? Mungkin saya kepikiran ingin membuat media AR atau augmented reality yang ingin saya inovasi ke dalam pembelajaran saya. Bagus sekali, sesuai keterampilan abad 21 yang mengedepankan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Rencana yang mungkin Pak Yanuar bisa terapkan di kelas? Minggu ini sebetulnya ada pembelajaran IPAS di kelas 5. Saya kebetulan pegang kelas 5. Kemudian di dalam IPAS itu minggu depan ini materinya tentang rantai makanan. Nah, saya ingin memasukkan inovasi itu ke dalam materi ini. Rencananya saya ingin membuat AR itu, augmented reality, itu membuat sebuah rantai makanan yang di sekolah saya itu terletak di pedesaan, sehingga rantai makanannya itu di ekosistem sawah. Rencananya saya buat AR-nya itu di ekosistem sawah. Nanti ada padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Nah, itu karena dekat dengan lingkungan siswa. Itu mungkin kepikiran saat ini begitu. Bagus itu Pak Yanuar, di mana media AR ini akan dibuat sebagai wujud rencana Bapak. Saya pernah begini lagi. Sedikit cerita, saya pernah itu mengimplementasikan atau menerapkan pembelajaran AR itu di kelas 5 kebetulan di awal-awal semester satu ini ada materi tentang organ gerak hewan. Jadi saya pernah menggunakan AR ini di dalam pembelajaran tersebut dan anak-anak merasa antusias sekali. Di aplikasi namanya Assembler Edu. Nah, yang saya ingin inovasikan saat ini, saya ingin membuat sendiri. Kalau yang tadi kan saya hanya menggunakan, kalau inovasi ini saya ingin membuat AR-nya sesuai dengan materi rantai makanan. Jadi anak-anak itu bisa antusias dalam belajar dan menarik begitu ya dengan media tersebut.
Sehingga itu yang mungkin yang saya pikirkan saat ini bisa diikutkan dalam lomba tersebut. Gitu. Iya, iya. Siapa yang menurut Pak Yanuar dapat membantu dalam menjalankan komitmen ini dalam membuat media tersebut? Yang bisa membantu mungkin teman sejawat nih yang ada di sekolah. Mungkin saya minta bantuan kepada teman-teman yang ada di sekolah saya untuk membantu membuat media, kemudian membantu di dalam proses penerapannya di dalam kelas. Itu yang mungkin bisa saya lakukan, minta bantuan kepada teman sejawat. Baik, bisa berkolaborasi dengan teman sejawat ya di sekolah. Jadi minggu ini Pak Yanuar akan membuat media AR melalui aplikasi Assembler Edu dan akan diterapkan di kelas Bapak untuk nantinya ini diikutkan dalam lomba inovasi pembelajaran tingkat kecamatan. Betul. Oke. Di akhir sesi obrolan kita, apa yang Pak Yanuar harapkan dalam inovasi pembelajaran ini? Saya berharap di dalam inovasi pembelajaran saya ini nantinya akan berpihak kepada murid, sehingga murid itu bisa antusias dalam belajar, sehingga kalau mereka antusias, mereka akan menaikkan kognitif mereka, kompetensi mereka, nilai-nilai mereka. Baik, Pak Yanuar, luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa selalu berinovasi dalam pembelajaran dan menginspirasi kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan di seluruh Indonesia. Terima kasih juga untuk obrolan kita hari ini, sehingga dari obrolan ini saya mendapatkan inspirasi untuk media inovasi pembelajaran saya nanti yang saya akan ikutkan ke dalam lomba inovasi pembelajaran tingkat kecamatan. Semoga sehat selalu, kita dapat berinovasi ke depannya lebih baik lagi. Sama-sama Pak Yanuar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pamit. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Titis. Ibu sudah melakukan coaching tadi ya dengan Pak Yanuar. Ya, betul. Sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi, Ibu. Iya Bu, silakan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Reni? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi, proses coachingnya alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Bu Reni dan Pak Yanuar tadi berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah tertata sesuai alur Tirta, dan juga Bu Reni sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yanuar tadi, sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga. Pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan ini adalah dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, itu saja ya Bu.
pertanyaan dari saya. Itu saja pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik daripada sebelumnya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.